Hai teman kita, kembali lagi di podcast Mahasiswa Part Time. Dengan saya Afrida di sini akan menemani kalian di episode kali ini. Episode kali ini akan membahas tentang PPKM. Nah, narasumber kali ini yaitu di samping saya ada Ketua Satu Yayasan Maijen Sungkono Mojokerto. Bisa diperkenalkan, Pak? Ya, selamat malam Mas Mbak semuanya. Saya Fajar Purwanto, Esket MM. Kebetulan saya diamanai sebagai Ketua Satu Yayasan Pendidikan Sosial Universitas Maijen Sungkono. Ya, baik, Pak. Oke. Mengenai PPKM nih, Pak. Kan yang tahun kemarin kan COVID-19 udah mulai turun nih. Iya. Kenapa kok bulan-bulan ini PPKM itu diberlakukan kembali? Alasannya ada apa, Pak? Apakah COVID melonjak lagi atau bagaimana? Secara itu bisa, karena gini, COVID yang ada sekarang sudah bermutasi ya. Makanya sekarang virus penyebabnya juga sudah berbeda lagi dengan yang sebelumnya. Bukan berarti beda ini, tetapi virus-virus tadi itu bermutasi sehingga penyebab tadi juga akan berbeda. Walaupun ada yang mengatakan gejalanya itu cepat sekali, tetapi kalau dibandingkan tahun 2020-2021 memang lebih fatal yang kemarin. Kalau yang sekarang tidak. Nah, kenapa dilakukan PPKM lagi? Karena pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu juga mengantisipasi supaya dampak yang terjadi tidak begitu seperti tahun yang sebelumnya. Begitu. Oh iya. Jadi apa nggak ada kayak misalnya kan Desember ini banyak acara tuh, Pak. Ada Natal, ada Tahun Baru. Apakah nggak ada keterkaitannya di situ? Nah, kalau keterkaitan seperti itu tidak. Memang perkembangan COVID kita tidak tahu, fluktuatif sekali ya. Nah, Menteri Dalam Negeri membuat instruksi seperti itu, PPKM memang diberlakukan kembali, tetapi tidak seperti tahun sebelumnya yang kemarin sampai kita lockdown ya, sehingga masing-masing pemerintah daerah khususnya provinsi dan juga pemerintah kota kabupaten itu punya peraturan membuat tadi masuk level merah lah, level kuning dan seterusnya itu. Nah, tetapi apalagi yang di bulan-bulan Desember. Desember bulan yang penuh dengan kegiatan itu, misalnya Natal dan Tahun Baru. Nah, diharapkan supaya kerumunan warga tadi itu tidak membuat masalah baru. Itu saja sebenarnya. Untuk PPKM yang sekarang ini apakah ada level-levelnya, Pak? Kan yang tahun kemarin kan ada level merah, kuning, sama. Iya, level-level ada. Cuma itu sekarang itu sepertinya yang menentukan levelnya itu adalah laporan dari pemerintah daerah. Berapa yang terkena, kemudian berapa yang tadi ini. Dari situlah nanti terjadi perubahan level. Tetapi dari peraturan Menteri Dalam Negeri yang saya baca adalah itu semua ini diberlakukan sama sementara ini. Ya. Jadi gitu ya, guys. Tetap memperaturi PPKM di Indonesia ini. Lalu untuk yang perekonomian Indonesia ini, Pak, apakah ada kendala? Kayak misalnya tahun kemarin kan pedagang-pedagang itu nggak bisa dibatasi dari jam pagi sampai jam 9 malam itu harus sudah tutup. Apakah tahun ini juga? Semoga saja itu tidak terjadi. Bisa saja itu terjadi apabila terjadi ledakan pasien-pasien yang terkena COVID itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dengan terjadinya yang kemarin-kemarin, saya pikir warga sudah mengantisipasi, sudah memahami bahwa mereka sudah paham kalau ada aturan dari pemerintah, kemudian pembatasan-pembatasan seperti itu. Saya yakin warga Indonesia khususnya ataukah mahasiswa Maijen Sungkono sudah memahami itu. Seperti penggunaan masker, kemudian juga hand sanitizer, kemudian kalau kita pergi ke baik itu ke mall atau ke tempat-tempat makan yang biasanya anak-anak muda itu mereka sudah paham itu. Jadi, nah, dalam perkembangan ekonomi mereka juga sudah memahami dari kejadian 2 tahun yang lalu 2020-2021 perekonomian kita ini secara global itu sudah berbeda. Perbedaannya di mana? Sekarang sih sudah banyak sekali kalau mall sudah harus melalui yang scanning itu, kemudian juga kalau kita makan ke resto-resto yang agak besar, misalnya ke
APD atau yang lainnya itu kita harus menggunakan menggunakan touch in, bukan ya termasuk touch in atau bahkan kita sudah pesan duluan Iya. melalui itu. Nah, tapi dengan seperti itulah perkembangan ekonomi yang terjadi. Nah, harapan saya juga anak-anak mahasiswa Maijen Sungkono itu harus kreatif seperti itu. Karena perkembangan ekonomi yang akan datang itu mungkin tidak face to face tetapi sudah by HP, semuanya sudah menggunakan elektronik begitu ya. Mengenai mahasiswa Unimas ya Pak ya, apakah di PPKM tahun ini akan ada pembelajaran daring kembali atau tetap luring tetapi dibatasi kayak misalnya protokol kesehatan tetap dijalankan atau bagaimana gitu? Saya rasa iya, jadi kita sudah sangat menghimbau dan saya yakin mahasiswa kita ini sudah cerdas-cerdas. Di saat nanti misalnya kita tidak berharap apabila terjadi ada 1 atau 2 dari warga kita, sivitas akademik yang terkena COVID ya kita akan memperlakukan PPKM tadi. Nah, tetapi selama itu tidak dan kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan, perkuliahan juga sudah tidak berjarak seperti yang biasanya. Kalau dulu itu mungkin satu bangku satu orang, sekarang mungkin ada jarak dan itu sudah paham kita semuanya. Jadi insya Allah hal itu tidak akan terjadi selama hal itu tidak ada keputusan dari pemerintah bahwa pembelajaran harus dilakukan daring ya kita akan luring saja lah gitu. Karena dengan luring itu ada rasa kebersamaan, ada silaturahmi gitu ya. Lebih paham materinya juga ya Pak ya. Iya, Dan apalagi juga nggak ada alasan buat mahasiswanya, Bu ini paketannya habis gitu-gitu. Tidak ada seperti itu. Nah, semuanya sudah kita sediakan ya, kita sudah fasilitasi. Kalaupun seandainya kita tidak berharap itu terjadi, tapi kalaupun seandainya itu bisa terjadi ya kita lakukan kegiatan perkuliahan luring, atau kalau tidak kita lakukan hybrid. Hybrid artinya mahasiswa yang tadi mungkin kondisinya kurang fit bisa kuliah di rumah, tetapi perkuliahan di kampus masih tetap berjalan gitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh kita gitu ya. Beberapa mungkin fakultas yang lain, fakultas hukum itu sudah, atau bahkan ekonomi juga melakukan seperti itu. Kenapa untuk saya pribadi memang saya berharap jangan sampai terjadi daring tadi, karena kalau daring perkuliahan itu mahasiswa kurang nyaman dalam menerima materi, kemudian silaturahmi antara mahasiswa dengan dosen itu juga akan berjarak ya, itu yang saya tidak harapkan. Tetapi kalaupun misalnya terjadi ya insya Allah kita akan mensupport, artinya mensupport pembelajaran masih bisa berjalan tetapi dengan batasan-batasan tertentu, tadi bisa hybrid atau bahkan kalau sampai terjadi meledak ya terpaksa kita lakukan begini. Jadi kita sudah siap mengantisipasi itu. Gitu. Iya, jadi gitu ya guys ya, tetap berjalan secara luring. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu daring paketan habis lagi nih lah sinyalnya buruk. Jadi tetap luring dan tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Nah, intinya di situ. Intinya adalah kejujuran kepada diri kita sendiri. Ya. Kenapa saya katakan kejujuran kita sendiri? Di saat misalnya kita baru dari luar kota, kemudian kita tidak nyaman, nah periksa langsung. Nah kadang-kadang kita ini menjaga kesehatan kita ini sok kuat. Nah, sok kuat, nggak apa-apa, nggak apa. Nah kalau memang hanya biasa sakit-sakit flu atau yang ini oke lah. Tetapi yang kita takutkan kan kalau membawa tadi virus dari tempat lain, karena memang virus COVID ini terjadinya adalah droplet. Kalau dulu sebelum diteliti sampai detail itu beranggapan bahwa virus tadi adalah airborne. Airborne itu menyebar melalui udara. Bahkan Anda lihat sebelumnya sampai disteril semuanya, kita masuk itu disemprot dan segalanya. Nah ternyata virus tadi adalah disebarkan melalui droplet. Droplet itu ngobrol begini, lalu lidah kita ini kalau terlalu dekat, nah itu bagi yang sakit seperti itu. Itulah sebabnya protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, nah itu wajib ya, gitu aja. Nah mengenai menjaga kesehatan nih Pak, kan mahasiswa Unimas kan sebagian besar nih pekerja juga. Nah habis kerja pasti kuliah, gimana nih Pak? Tips dan triknya buat biar menjaga stamina dan tetap menjaga kesehatannya? Nah, iya tadi menjaga stamina, menjaga imunitas kita. Bagi saya yang kebetulan juga orang kesehatan,
menjaga kesehatan tadi adalah kita paham diri kita, tidak usah membohongi diri kita sendiri. Di saat kita memang kurang fit ya, kita istirahat atau kita menambah dengan suplemen. Kesehatan itu menjaganya sebenarnya sederhana. Kita senang, bergembira, fresh pikiran, kemudian istirahat cukup, makan sesuai dengan yang ini, sudah tidak ada masalah. Sebenarnya itu aja. Gitu. Terus nih Pak, kan mahasiswa sendiri kan udah zaman now, pasti pengennya itu makan yang junk food dan lain-lain. Itu apakah boleh, tapi jangan sering-sering atau bagaimana Pak? Nah ini agak menyimpang kalau tadi masalah ini. Iya. Ya, kalau misalnya sekarang di zaman yang sekarang junk food, sebenarnya harusnya tidak boleh atau dikurangi. Boleh saja kalau hanya kepingin ya. Karena namanya junk food gitu. Jadi makanan yang sekarang ini itu langsung tercerna sehingga nanti menjadi tadi efeknya menjadi berat badan meningkat dan lain-lain, atau bahkan kita tidak tahu apa yang ada di dalam makanan tadi. Nah, semua makanan tadi setelah dicerna, saringan di dalam tubuh kita ini, organ pentingnya itu yang paling penting itu hati dan ginjal. Nah, itu yang harus kita jaga, walaupun jantung, paru-paru juga sama. Boleh-boleh saja lah campur ya, di era sekarang ini boleh saja, tetapi ya jangan sering-sering lah, jangan terlalu over kapasitasnya. Iya. Mari makan sini, makan sini, makan sini. Nah, karena memang sekarang ini makanan serba instan. Iya Pak. Nah, itu yang Apalagi masalah. sebelah itu, pecinta itu. Ya. Pecinta sebelah itu pasti. Pecinta sebelah, bahkan yang mie di mana itu paling ramai. Iya. Nah, itu ya. Boleh-boleh saja lah selama tadi, tapi ya jangan setiap kali kita pengen itu makan itu lagi, makan itu. Dikurangi lah. Iya. Karena kalau tidak, Anda ini di usia-usia Anda ini adalah usia yang sangat harusnya adalah di usia Anda adalah usia-usia yang produktif. Memang di sekarang di usia ini nggak terasa, wah nggak masalah lagi. Tetapi kalau sudah mendekati 40, nah di situ akan terjadi perubahan. Nah di saat Anda masih harusnya menikmati hasil, menikmati itu, ternyata ya jangan sampai itu terjadi. Nah itu yang terjadi karena konsumsi junk food atau minuman-minuman soda dan segala macam. Kembali lagi nih Pak ya, jenengan kan sebagai ketua satu yayasan, Bapak sendiri nih saran ataukah buat mahasiswa Unimas biar semangat lagi belajarnya masa-masa PPKM ini kan pasti ada juga nih yang kendala tadi daring dan lain-lain tuh bisa kan kayak misalnya sakit gitu loh Pak. Ya, artinya dalam belajar kita janganlah sampai kendor untuk belajar. Anda di usia-usia Anda ini adalah harusnya berkreasi. Kreativitas itu dituntut sekarang. Ya. Di zaman apa sekarang? Di zaman now atau zaman Z ya? Nah, Z. Generasi Generasi Z itu Anda harus lebih pintar dari saya, harus lebih kreatif dari saya. Kenapa? Karena tuntutan yang sekarang ini yang terjadi. Anda bisa melihat kondisi COVID yang dulunya tidak mengenal daring, tidak mengenal kuliah Zoom. Nah, sekarang by Zoom, ya gitu ya. Yang dulunya mungkin Anda beranggapan kalau kuliah daring itu dipakai homeschooling dulu. Homeschooling kan dulu ya, yang daring-daring. Itu bahwa kalau yang homeschooling itu adalah anak-anaknya orang yang high. Kemudian selebriti yang top gitu. Nah, ternyata Tuhan memberikan ini. Coba sih saya dikasih itu COVID. Nah, kalau COVID yang terjadi Anda lihat kemarin, mau anaknya level bawah sampai level atas pun kuliahnya sama daring. Berarti kita menikmati bagaimana kuliah atau pembelajaran dengan cara homeschooling. Nah, itu untuk tingkatan seperti itu. Dan juga kita melihat yang awalnya dulu orang-orang tua kalau misalnya anaknya yang SD itu belajar, gurunya marah, ributnya setengah mati, tetapi di saat dia harus memberikan pembelajaran pada putra-putrinya sendiri, ribut setengah mati. Anda bisa melihat di aplikasi-aplikasi apa tuh, TikTok atau ya macam-macam itu, mengeluh kapan luring lagi, gitu kan ya. Nah, mahasiswa Maijen harusnya siapapun ini Maijen, saya berharap harus semangat, tidak boleh kendor, apalagi di era yang sekarang. Era sekarang Anda lihat COVID masih berjalan, kemudian perang di Ukraina masih juga berjalan, mengatakan bahwa 2023 adalah masa-masa suram perekonomian. Bahkan 2024 ditambah lagi politik di Indonesia
sudah mulai hangat-hangatnya 2023 2024. Nah, kalau hal ini kita hanya diam, Anda sebagai mahasiswa tidak punya kreativitas di era yang dunia sekarang, kita akan tertinggal jauh, sangat jauh. Ya, Anda bisa melihat itu, mungkin lihat di medsos sudah berapa itu PHK yang dilakukan oleh startup baru, baik itu yang Gojek, Grab ataukah yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Nah, saya tidak menginginkan ya. Coba Anda lihat tahun 2020 2021 di saat Covid lockdown terjadi di Indonesia, Grab itu naik sekali. Iya. Kenapa? Karena mereka itulah yang bisa lalu lalang di jalanan. Warga harus ada di rumah karena memang dibatasi. Tetapi ternyata kalau saya melihat mereka lupa diri. Di saat PPKM sudah agak berkendor, berarti kebutuhan untuk hal-hal transport seperti itu, Grab atau yang lainnya juga akan menurun. Nah, di saat menurun tadi terjadilah seperti ini, ditambah dengan kondisi-kondisi yang lain. Itu menurut saya. Oh iya, jadi gitu ya guys ya. Meskipun PPKM, kalian harus tetap semangat belajar, tugas-tugasnya dikerjain, jangan alasan kerja dan lain-lain gitu ya. Untuk Pak Fajar sendiri nih, apakah ada kegiatan khusus, kayak aktivitas khusus agar tetap menjaga stamina sama agar tetap sehat gitu loh Pak, masa-masa Covid? Ya, kalau saya pribadi, ya tadi saya katakan ya saya menikmati. Kita nikmati saja. Tidak perlu dipikir yang terlalu banyak. Karena kalau kita terlalu berpikiran akan mengakibatkan imunitas kita turun. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan ya kita apa yang kita kerjakan dengan hati yang gembira saja, kita nikmati itu. Kemudian ya kalau saya sebagai orang muslim ya sholat, olahraganya jangan dipikir olahraganya kita sholat itu sudah juga termasuk olahraga ditambah. Nah, ini yang saya berharap ini mahasiswa setiap hari Jumat kan di kampus kita ada olahraga itu. Nah, itu saya berharap itu setiap Jumat pagi. Nah itu loh guys, mau apa kalian kalau ada kerja shift malam kan bisa tuh paginya ikut senam ya Pak ya? Iya, bisa. Dimulai dari jam berapa? Dari jam 6:30, jam 6 setengah 7. Anda bisa bayangkan di kampus kita. Di kampus. Ya. Senam gratis ya Pak? Senam gratis. Oh, iya. Itu saya berharap itu senam gratis ya. Bahkan Pak Rektor, Pak BPH itu orangnya kan sudah lansia-lansia. Mereka begitu antusias untuk olahraga ya. Nah, itu yang saya berharap mahasiswa seperti itu. Bahkan saya menghimbau ya, mahasiswa Maijen Sungkono yang barangkali punya side job sebagai saya ini adalah instruktur senam. Saya berharap itu akan mereka yang melakukan itu, memberikan instruktur pelatihan kepada kita gitu ya. Nah, itulah dengan senang saya rasa seperti itu tidak ada batasan antara tadi. Kita sivitas akademika itu antara dosen, mahasiswa, karyawan itu sudah tidak ada lagi. Makanya seringkali saya katakan di saat saya mengajar di kampus atau di depan kelas saya dosen. Ya. Tapi setelah mengajar, nah kenapa tidak gitu ya, kita bergaul seperti pergaulan biasa, tetapi yang paling penting adalah etika dalam pergaulan. Nah itu akan menarik senang kok. Iya. Nah dengan senang tadi imunitas juga akan terjaga dan kita sehat. Itu adalah obat yang paling mujarab dibanding yang lainnya. Begitu. Ya. Jadi gitu ya guys ya. Hari Jumat yang free pagi di kampus loh sudah menyediakan senam bersama gratis pula. Apalagi hari ini kan COVID-19 dan juga PPKM sudah diberlakukan kembali. Jadi kita harus menjaga imunitas, betul begitu ya Pak? Iya, harus itu. Iya. Dan mahasiswa harus seperti itu. Anda adalah anak-anak muda yang harusnya memberikan support ke kita bagaimana berolahraga dengan baik dengan cara yang senang. Jangan terbalik yang tua-tua, yang sepuh-sepuh seperti Pak Rektor atau anggota BPH itu yang itu. Nah, artinya itu yang saya berharap. Fun, mari kita bergembira menikmati ini. Nah, dengan bergembira tadi, pikiran menjadi fresh, sehat, imunitas itu pasti akan terjaga. Ya, benar banget. Terus nih Pak, pesan dan kesan dari Bapak untuk seluruh mahasiswa Universitas Maijen Sungkono. Ya, saya berpesan kepada mahasiswa Maijen Sungkono harus giat, harus menggunakan tadi saya katakan berkreasilah, karena kreativitas sekarang dituntut bukan kepintaran. Maijen ini tidak bisa mendidik mahasiswa menjadi cerdas,
Seringkali saya katakan gitu. Mendidik menjadi pintar, karena cerdas itu adalah Anda yang mengolah. Karena kecerdasan tadi pasti ada kreativitas yang ada muncul di situ. Nah, harapan saya dari Mindgens ini, masa sekian banyak mahasiswa tidak ada yang bisa berkreasi, yang punya kreativitas tinggi, sehingga menjadikan kampus kita lebih semarak lagi. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi tidak usah mikir COVID, PPKM diberlakukan kembali. Oke, PPKM terjadi, tetapi selama kita berkomitmen, kita jujur kepada diri kita, kalau sakit ya sudah beristirahat, mengkonsumsi obat, selesai. Jangan sampai kita sakit tetapi kita membohongi diri kita, terus kuliah lah yang kemana. Nah, itu yang justru akan membawa imunitas akan lebih turun lagi, gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, tetap berkreasi. Apapun itu, jangan sembunyi-sembunyi. Ayo tunjukkan bakat kalian semua. Tunjukkan kalau mahasiswa Universitas Mindgens Sungkono itu banyak bakatnya. Banyak bakatnya ya, gitu. Baik Bapak Fajar, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya mengenai PPKM dan juga perekonomian dan juga mahasiswa Universitas Mindgens Sungkono. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman podcast mahasiswa part-time. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan share YouTube ini. Terima kasih. Foto dulu.